Ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi utawi ngepri ilmu, ai ilmi ma nafsiri thalabul ilmi halaman 3 nggih. Kalau kita baca ai ilmi ma masih ada dhuwur podak. Ai ilmi ma tegese ilmu barang kullifa kang den perdi wong bener dipaksa diharuskan kullifa kang den paksa sapa al abdu kaul al aqilu kang akal al baligh kang balik ayak malah ing yen ngamal sapa si abet bi kelawan ma iku fardhotun khabari thalabul ilmi iku fardhotun kang fardhu ala kulli muslimin ngatasi saben-saben wong Islam ai ala kulli fardin tegese ngatasi saben-saben ijen min afrodil muslimina saking pira-pira ijen wong muslim kabeh al mukallafina kang den paksa kabeh rawahu ing hadis sapa Ibnu Majah wa qala sallallahu alaihi wasallam lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man utai sapane wong iku salaka ngambah sapa siman torikon ing dedalan yal kami suka ngeprik sapa siman ayat luhu tegese ngeprik sapa siman di dalam si torik ilman ing ilmu aisyah yang tegese kang bangsu syarak ai au alat atau alat lahu kedue si ilmu sahala maka gampang akan sapa Allah lahu kedue si man torikon ing dedalan ilal jannati maring surga ai fit dunia tegese dalam dunia bi aywa fiqahu gambarane lawan yang tah paring pitulung sapa Allah ing siman bil amali sholihi kedue amal saleh au fil akhirat atau dalam akhirat adalah bi ayasluka lawan yang tah ngambah sapa siman bi kelawan ilmu qorikon ing dedalan la su'ubata kang ora ana angel iku maujud fiha ing dalam qorik wala haula lan ora ana pekiwuh iku maujud ila ayat kula kemarin yang tah manjing sapa siman al jannah ing surga saliman halikang selamat rawahu ing hadis at-Tirmidzi an Abi Hurairah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa mencari ilmu apa ditafsiri ilmu itu banyak termasuk ilmu sulap barang ilmu ya ilmu ngetuk, ilmu korupsi, ilmu apa ya? Ilmu mencari ilmu itu ilmu apa? Ilmu lebih dibatasi di sini ilmu terkait perkara seorang manusia yang berakal harus melaksanakan amal yang amal itu butuh ilmu. Saya ulangi. Ilmu yang wajib itu adalah ilmu yang mana seorang manusia yang berakal dan balik berakal harus melaksanakan sebuah amal yang amal itu butuh pada ilmu itu. Contoh nih, manusia harus melaksanakan sholat. Ya. Nah sholat perlu karo ilmu nih sholat, dilatih ilmu sholat. Ilmu bahasa kesimpulan arahnya ilmu hal mencari ilmu yang seorang manusia itu harus melaksanakan amal yang amal itu butuh ilmu itu mencari ilmu itu yang manusia harus melaksanakan sebuah amal yang amal itu butuh ilmu mencari ilmu yang ilmu itu merupakan syarat terhadap kita harus melaksanakan sebuah amal. Kita orang wajib, orang diwajibkan haji. Berarti ilmu haji. Orang wajib, orang dosa, orang tentang masalah ilmu haji. Ya. Tapi lamun kita ngadepi kewajiban sing mesti model sholat 5 waktu. Sholat itu harus ada ilmunya. Mencari ilmu di mana kita harus melaksanakan sholat, yang sholat itu ada ilmunya, nyari ilmu sing inti. Disimpulkan arane ilmu hal.
Ilmu hal itu ilmu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Karena kita dihadapkan terhadap sebuah masalah yang diwajibkan. Namun durung diwajibkan kode kayak modelnya haji. Kayaknya durung wajib haji. Weruh ilmu ning kuwi. Nah, iki kajian itu kan fardhotun iku kang fardu banget fardu. Sing banget fardu itu mau golek ilmu. Ilmu apa? Ilmu sing seorang manusia harus melaksanakan sebuah amal. Yang amal itu harus dengan ilmu. Maka mencari ilmu sing membackup amal yang amal itu wajib kita laksanakan, itu hukumnya fardhu, sangat fardu. Ora duwe ilmune dudu diampuni dosa. Iki dari wong pensiunan. Nah, kita mau sholat wis tuwuh, ora spremen-spremen mau diampuni bae. Sadar nih sholat itu wajib, tapi orang gelem ngelengkapi ilmu nih sekolah. Dari Gusti Allah mau pengampun. Ya, dari maha pengampun nggak bisa seperti itu. Hari Gusti Allah pengampun menang wong bodoh. Enak temen butuh diampuni baik. Mending orang ngaji, sana diampuni baik. Jadi orang ngaji, orang weruh kelawan ilmu barang wajib, itu hukumnya dosa. Dosa sing ora dianggap dosa, itu ngaji. Orang ngaji. Wong ora sholat, senajan ora sholat dan aku dosa. Tapi orang ngaji, orang mati ngerasa namun itu dosa. Padahal dheweke ora weruh tentang ilmu sholat. Wis ora weruh ilmu sholat, ora sholat bisa itu kok dosane. Ala kulli muslimin terhadap seluruh orang muslim, ay ala kulli fardin terhadap satu-satunya ataupun secara personal. Bahasa saya demo ya, tidak bersifat global, pokoknya per individu semua orang wajib mencari ilmu yang menjadi pokok kewajiban. Wa sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berjalan pada jalan yang dia mencari ilmu apa? Ilmu syara. Barang siapa yang berjalan ya dalam kaitan mencari ilmu. Ilmunya ilmu apa? Ilmu syara, ilmu sunnah. Apapun ilmu alat syara. Ilmu alat syara itu apa? Ya nahwu, solo, ya, usul fikih, mustalahul hadis. Ilmu esensinya itu kan praktek sholat fikih. Buai ilmu kan fikih kuwi. Iku buai. Matangnya buah, yo tasawuf. Buai matang kalau tasawuf. Enaknya buah, kamu harus maju ini makrifat. Maju ini makrifat. Kadang-kadang buahnya bagus, ya, buahnya bagus, tapi pakai di sini anu. Ya, artinya fikihnya bagus, batine, tasawufe, akhlake orang bagus. Kadang-kadang buahnya bagus, dagingnya bagus, rasanya ragu. Kayak jeruk medan. Ya, kecut manis ya. Karena kadang-kadang ada jeruknya gitu. Wujud buahnya bagus, dagingnya bagus, tapi rasanya ragu. Fikihnya bagus, tasawufnya bagus,
makrifate lah. Sing jadi esensi ending akhirnya adalah bagaimana tanaman yang kita tanam menghasilkan buah yang memiliki kualitas bagus dan rasa yang enak dan lezat. Bagaimana kita mencari ilmu yang ilmu itu melahirkan ibadah, ya, sing ibadah ini nanti menjadi ibadah secara wujud buah bagus, berarti fikih bagus. Kemudian kualitas buah juga itu bagus, ya berkopong karena diisi kelawan akhlak dan hati yang bagus, tasawuf, dan juga memiliki rasa yang lezat. Nah, esensi ilmu itu di sana, di fikih, tasawuf atau thariqah dan makrifat ataupun hakikat. Ilmu nahwu sorof sampai orang ngerti fi'il madhi, itu ya, itu mah alat. Tetapi itu alat. Alat. Sing penting ini bisa nemu buah-buahan, nah bisa tuku buah-buahan. Ya. Lah sing ora ngaji alat, ya berarti tuku buah. Sing ora ngaji alat, sing ora mondok itu berarti tuku buah. Yo mondok itu ya nandur sampai cukul ngaweng nguwo. Ya lek modele nang wong nandur mulu makane paling akeh, berarti ya arane sedoyan ngasih tuyu. Ya. Ya artinya anu sing ora nandur tapi oleh buahe. Jadi ada orang tuh mah paham fikih, tapi bahasa kita baru bisa. Ya Bu, ya, untuk menjelaskan materi sholat dia bisa. Bahwa sholat itu secara teknis begini. Referensinya mana? Sembuh. Dia dapat melalui hasil tuku. Boleh tuku sing pinggir jalan kan, boleh ngaji sing majelis. Tapi ilmu alatnya udah duwe. Ya mungkin. Nah, orang yang berjalan menuju ilmu syarah berarti fikih, thariqah, makrifat tahu alatnya. Orang ngaji bab nahwu dan seterusnya, ya, diajak nandur istilahnya, ya, alatnya. Sahalallahu lahu thariqan ila jannah, maka Allah nanti akan memberikan kemudahan jalan menuju surga. Insyaallah. Amin ya. Wong ngaji ku nisbate mlaku menuju surga. Ning dunia digampangkan ngamal soleh. Cara gampang ilustrasi orang diberikan kemudahan berjalan ke surga itu apa? Di dunia diberikan kemudahan, kekuatan, gampang kanggo melaksanakan amal soleh. Jadi wong itu dari ngaji dikit gelem ngamal. Kemudian lek nanti di surga ataupun di akhirat, kemudahan itu dijadikan oleh Allah menuju surga tidak banyak masalah. Oh, lamun urip ning dunia ini gelem ngaji, di jalan di akhirat kelak berjalan menuju surga dengan tidak ada kesulitan, tidak ada masalah, berjalan dengan lancar. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abi Hurairah. Wa ba'd. Lan ing dalam sakwise bismillah dan hamdalah. Ukhriju matokakan sapa ingsun ba'dal basmalah ing dalam sakwise bismillah walhamdulillah wassalat wassalam alal gharatil maksud. Maring tujuan kang den seje himu atau aweh paham sapa ingsun ing barang aku kang ngucap sapa ingsun ba'da dalika ing dalam sakwise mangkono basmalah. Bahadil mustaqdharah mangko kae kang den hadiran fitih ing dalam ati kumasailu
biro-biro masalah mukhtasaratun kang den ringkes pimpak kutubin iman saking sebagian biro-biro kitab wong kang dadi iman hujatul Islam kang dadi hujat Islam nyatani Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali bitahfifi zaid kalau dinawasi enteng zaid ghaza bukan ghaza wa tasdidi halan den tasdid zaid Ghazali fal ula makotai kang awal Ghazali iku nisbatun sebangsa ila Ghazalatin maring Ghazalah iku qaryatun kampung bin Qura Tusi saking kampung Tus bil ajami kelawan bangsa ajami wasane lan kang kaping Ghazali masjid iku nisbatun sebangsa ila abi iman bapane Abi Hamid di anna abahu krana setuhune bapane Abi Hamid iku kang anu sapa si abahu iku yagsilu nenun apa si abahu asufahin guru wayabi muhulang medol sapa si abuhu ingsuh fi qaryatin ing dalem siji kampung bin Quratus au ila Ghazalah bin Ka'ab atau sebangsa maring Ghazalah bin Ka'ab bil Akhbar ama kai barang apa daun kang awe faedah ing sing masa Aqiyah wal Bujairi. Setelah itu ya ini merupakan apa yang hadir dalam hati yang arep ditulis iki jere muallif Mbah Nawawi ya Kiai Nawawi Banten ya Nawawi Banten mensalahi kitab Syekh Ahmad bin Zaid Al-Habsyi ya. Kitab asli ini karangan Syekh Ahmad bin Zaid Al-Habsyi ya. Bahjatul Wasailnya miliknya Mbah Nawawi Al-Bantani ya. Ya, asal kitabnya namanya kitab Masail ya. Masail ini karya Imam Syekh Ahmad bin Zaid Al-Habsyi dan kitab ini sebenarnya cuplikan dari kitabnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali atau Al-Ghazali itu sudah ada penjelasannya. Ghaliban halingan kaprah aifil ghalibin tegese ndak kaprah air kasirit tegese kang akeh man arafaha utai sapane wong iku arafaha weruh sapa siman ha ing masail air masail tegese biro-biro masalah wa amilan ngamalak sapa siman biya kelawan masail binung kaldoha kelawan kaprapane si masail narju iku mangke ngarepaken sapa kita minallah saking Allah ayakuna in yatakono sapa siman ay asaksu tegese wong suci al-arif wong kang weruh al-amil lan pangamalaken iku min ahli ilmi saking ahli ilmu zahiran ing dalem zahire wa batinan lan ing dalem batine didoakan karo Mbah Said Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Kitab-kitab ini rangkuman cuplikan dari beberapa kitab Imam Ghazali. Materinya ini adalah diambil dari beberapa kitab Imam Ghazali dan secara umum adalah merupakan pengambilan dari kitab-kitab Imam Ghazali. Barang siapa yang berusaha mengetahuinya, mengamalkannya, saya berharap Allah kelak nanti menjadikan orang tersebut sebagai ahlul ilmi, baik secara zahir atau secara batin. Ditafsiri tentang zahir dan batin. Qala Syekh Muhyiddin bin Arabi, ngendika sapa Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, qala ngucap sapa Syekh Muhyiddin bin Arabi, zahiriyun li batiniyin utawi kang bangsa zahir kang kedue bangsa batin iku kullu haqiqatin saben-saben hakikat la syari'ata kang ora ana syariat laha kedue hakikat fahiyah mangke utawi si hakikat iku atilatun kang kosong li annaha karena setune hakikat iku aliyatun kang kosong minal furu'i saking pira-pira cabang. Qala faqala mangke ngendika sapa Syekh Muhyiddin bin Arabi batiniyun lidhahiriyin utawi kang bangsa batin kang kedue bangsa zahir iku kulo syariatin saben-saben syariat lah hakikat kang ora ana hakikat iku maujud lah kedue syariat fahya ngakon nabi syariat iku batilatun kang ora bagus
li annal haqiqata karena yang satunya hakikat iku hiya utai si hakikat iku al asal asal wa alaiha dan ing atase hakikat yubna den jenengaken apa kullu far'in saben-saben pampangan wa qala lan ngucap sapa Syekh Muhyiddin zahiri utai bangsa zahiri iku lafaz ana raditu bimaqamil awam ana raditu ing setune ingsun iku raditu ridho sapa ingsun bimaqamil awamin lawan panggonane wong awam wa huwa lan tema qamin awam iku qalu ta'ala in tajtanibu ruparapat in tajtanibu lamun kang ngadoi sapa sira kabeh kabaira matun hauna ing luwih ing gedhe-gedhene barang tun hauna kang den cegah sira kabeh anu sak musimat mukafir mangke ngelebur sapa kita angtung saking sira kabeh sayiatukum ing pira-pira alane sira kabeh wanut khilkum lan anjingan sapa kita kum ing sira kabeh mudkhalan kariman ing anjing kang mulya pakola kang ngucap sapa Syekh Batiniyun lafat batin niku lafat istanid al-kabair ngaduhane sapa sira al-kabair ing pira-pira dosa gedhe al-jaliyah kang perkele walan istanid lan ora ngadoi sapa sira al-kabair ing pira-pira dosa al-khafiyah kang samar wa ya lan utawi kabair al-khafiyah iku al-kibru sombong wal ujub lan ujub wal riya ulan riya wa malan barang asbaha kang nyurupada posimat dari kaya mangkono kibir. Jadi orang yang berusaha mengetahui apa-apa yang ada dalam kitab ini dan mengamalkannya, saya harap kepada Allah dia akan menjadi ahli ilmu zahir atau ilmu batin. Ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Apa sih ilmu zahir? Ilmu batin, ilmu zahir libat ini kanggo ilmu batin itu setiap hakikat yang tidak terdapati syariat di dalamnya itu sia-sia. Berbicara hakikat tapi tidak tanpa ada peran syariat itu omong kosong. Karena hakikat itu bisa tercapai melalui syariat. Selah sing penting sugih urusan megawe ora mungkin. Ora mungkin. Dalam bahasa bukan kekuasaan Gusti Allah gitu ya. Dan ngomong kekuasaan Gusti Allah tidak ada yang tidak mungkin. Tapi sunnatullah ngedadekaken perkara kelawan sabar. Sing penting sugih, ora penting megawe mah. Ya. Itu arane contoh hakikat mengabaikan syariat. Sing penting ingat ning Allah. Ora penting salat mah. Karena salat, zakat, puasa, kabeh itu arahnya adalah agar manusia ingat pada Allah. Siapa yang mengingat Allah? Bisa arahnya maki, bisa hakikat itu kan. Makanya sholat itu jarang cukup ingat doang itu tadi. Padahal orang mungkin manusia bisa ingat Allah, namun orang melaksanakan syariat Allah. Pokok sih melaksanakan syariat baru ingat Allah. Sampai ada sholat biasa ingat menghitung pages. Ya. Sholat itu nikmatnya sampai lagi megawe tas megawe wudu sholat Allah tas takbir pun langsung megawe ini takbir itu lagi ngomong lagi ngamalkan syariat kosong dari hakikat ya itu ngomong syariat kosong dari hakikat kok malah seperti hakikat malahan ya kullu hakikat la syari'ah laha fahiya atilah. Setiap hakikat yang tidak didasari syariat maka itu adalah atilah, omong kosong, bohong. Sing penting ingat ning Allah, ora salat omong kosong.
Ya. Pogo sing salat gak ora inget Allah, apik maneh sing ora salat. Ya. Pogo sing megawe beda ora sugih, kok sing ora megawe. Ya. Lah belajar sing ora usah mondok-mondok, ora usah ngaji sing penting weruh. Lah weruhe preng. Sing ngaji be ora pinter. Kok sing ora ngaji. Ini bagus ini. Setiap hakikat yang tidak didasari syariat ngomong kosong, akilah. Li'annaha aliyatun al-furu, karena hakikat itu adalah kosong dari sabab. Tidak ada cabang yang mengantarkan pada hakikat. Yang mengantarkan pada hakikat adalah syariat. Batiliyun li dhahirin kullu syariat, setiap ilmu batin yang dengan untuk zahir adalah setiap syariat yang tidak ada hakikat. Fahya batilatun, nggak diterima. Bukan omong kosong. Syariat yang tidak terdapati hakikat itu batilah. Batilah itu bahasa batal itu ya bagus. Nek omong kosong, hari itu udah bagus. Masih mending iki syariat yang tidak ada hakikat, yang tidak sampai pada hakikat, itu ya orang mantep muncul uang tapi laku rasane megawe tapi udah sugi-sugi. Syariat ya. Tapi lamun pengen sugi orang megawe ngomong kosong. Tapi lamun megawe ora sampai sugih ibarane aneh iki. Men megawe apa bae jane. Gitu kan? Apa bae jane gitu. Batilah, berarti ada yang salah. Ada yang salah. Kalau sebuah syariat yang tidak melahirkan hakikat, berarti ada yang salah dalam membangun, menghubungkan, ada yang salah. Li'anal hakikat, karena sebetulnya hakikat iku hiya utai si hakikat iku alasul kang jadi asal. Wa alaiha, dikarenakan hakikat itu menjadi pokok, menjadi tujuan utama, menjadi yang terpenting. Dudu sholat Allahu Akbar, kita sembarang takbir sampai salamnya pun duduk, Pak. Tapi kita ingat nih Allah itu yang menjadi esensi. Judul kita zakat itu ngeliat PC segala macam itu duduk. Tapi syukur kalau Allah sudah memberikan kenikmatannya, itu yang menjadi esensi. Hakikat daripada syariat, makanya waladzikrullahi akbar. Sungguh bahwa mengingat Allah itu yang menjadi perkara yang paling dominan dalam tendensi ibadah-ibadah yang diwajibkan. Yang menjadi target utamanya yuk, hakikatnya adalah zikrullah. Sholat itu adalah sarana untuk membangun seorang manusia agar menghubung kepada Allah dan menjadi orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok sholat itu orang mengonon, berarti masih kacau, masih bermasalah, masih batil. Lek batil kelari bab fikih ora sah. Tapi dulu ngomong bahasa fikih masalah ini, akhirnya masih bermasalah. Sholat itu dulu sampai pada sholat yang sebenar-benarnya. Wabillahi lan kelawan Allah ai bisa babi anati tegese kelawan sebab pitulung sak Allah taufiq utai pitulung. Apa sih pitulung itu? Taufik itu fi'lul khairat tegese nglakoni pira-pira bagus wa tarkul ma'rufati lan ninggalaken perkara kang den haramaken. Dan dengan Allah, dengan sebab pertolongan Allah, semoga terdapati dengan Allah semoga mendapatkan pertolongan. Pertolongan hasil taufik itu adalah
ditolong untuk mampu melaksanakan kebajikan, terhindar dari segala kehalangan. Itu namanya taufik. Wabillahi taufik wal hidayah. Taufik itu adalah terkondisikan mampu melaksanakan kebaikan. Sumasyara'a kali-kali tumandang sapa kiai musannif fi ilmi usuluddin dalam nerangaken ilmu pira-pira pokok agama. Faqala maka ngendika sapa kiai musannif. Kiai musannif itu berarti Said Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Arkanul Islam utawi pira-pira rukun Islam asasus syariah tegese. Asasus syariah tegese pira-pira pondasi syariah iku khamsatun lima. Maqala Syekh Muhyiddin nak ngendika sapa Syekh Muhyiddin ing lafaz qawaidul Islami khamsatun utawi pira-pira utawi pira-pira apalane qawaid itu kuwate Islam iku khamsatun lima. Kaidah itu duduk rukun ajeg kuat. Oh duduk iku kuat. Kuat. Qawaidul Islami utawi pira-pira punjel ataupun tiang utawa kuwate Islam iku khamsatun lima. Siji ma'rifatul ma'bud, ngaweruhi zat kang den sembah, wal qanaa'atu lan qanaah nerima kelawan paweweh Gusti Allah, bil maujud lan nerima bil maujud kelawan perkara kang anu, wal wuqufu lan jumeneng alal hududi ing atase pira-pira pelanggaran batas, wal wafa'u bil uhudi lan nohoni kelawan pira-pira janji, wasabru alal mafqudi lan sabar ing atase barang kang anu. Masyaallah bahasane bagus ya. Qawaidul Islam khamsah. Kuatnya Islam itu dengan 5. Mengetahui zat yang disembah, ya, menerima dengan apa yang ada, wal wuquf alal hududi, berdiri di atas aturan, ya, aturan, ketentuan hidup, berdiri tidak keluar dari real. Wal wuquf alal hududi wal wafa'u bil uhudi, bisa memenuhi janji. Wasabru alal mafqudi, sabar terhadap apa yang tidak ada, belum ada. Sing sabar ditonggoni bahasa Jawa. Ayo sing ora ono ditonggoni. Sing wis ono disukuhi, ya. Sing wis ana disukuhi, sing ora ana ditonggoni. Kuati kita mampu menjadi melaksanakan Islam dengan kuat ini ketika kita mampu mengimplementasikan 5 perkara ini. Lek punjer Islam, dasar Islam 5. Kuate kita menjadikan Islam itu bisa kuat. Orang keislamannya kuat itu setelah pondasinya kuat, pondasi itu bisa menjadi kuat, tidak gampang roboh, lamun kuatnya itu dengan 5 perkara. Ma'rifatul ma'bud, mengenal zat yang disembah. Ini bahasa ringan tapi abot di malah masalah makrifat. Mengenal Gusti, makrifah billah. Weruh Allah itu remeh. Lek ngaji hikam al-mukawwanat kulluha adamun mahdud. Atau bahasa al-kaun kulluha dzulmun. Apa yang ada ini adalah sesuatu yang kegelapan. Kegelapan itu bisa artinya tidak ada. Apa yang ada itu merupakan sesuatu kegelapan, dalam arti tidak ada. Kalau orang melihat segala sesuatu yang ada ini, dia tidak melihat Allah. Saat melihatnya, sebelum melihatnya,
atau setelah melihatnya maka dia terhijab dengan apa yang dia lihat. Apakah dia terhijab Allah terhijab daripadanya dengan perkara yang dia lihat. Orang yang sudah makrifah billah itu melihat apapun ketemu Allah. Iya, ngedelet Allah. Paling tidak, ini ada yang menciptakan Gusti Allah bagus, amat masya Allah Gusti Allah. Jadi selalu mengantarkan apa yang dia lihat itu mengantarkan usul nih Gusti Allah. Gusti Allah pasti di makrifat billah. Onaah barang angel. Onaah itu menerima apa adanya. Wes rezeki ya biar tak biar senang ya. Onaah itu artinya tobil qalil, senang dengan rezeki yang sedikit. Lama senang beri wakeh bisa gitu kan. Ya, ini mah usaha apa ya? Sehingga ngomong nyawa nandur sehektar target oleh pitung ton nyatane barang muli 4 ton ya wis alhamdulillah wis dulu murid ramai dibuat gara-gara berit gara-gara macam-macam. Onaah itu mampu senang dengan yang Allah kondisikan walaupun nek bahasa logika itu di luar ekspektasi. Allah ngeliati sepiro, ya itulah sing disyukuri. Nama sampean pemborongan, hitung-hitungan matematika, pegawaian semini, modal semini, untung semini, kan itu kan hitungan-hitungan matematika. Dilarang barang dilaksanakan, untungnya jebol kabeh kuliah namun 2% doang kali ya wes ora harus dia. Jadi nah omongkan ini loh amalikan dari ganjaran megawe ini mau loh. Jadi bergerak itu bukan sekedar megawe dalam urusan dunia karena tidak merusak hati. Merusak itu kona'ah. Kemudian wal wuquf bil alal hududi, berdiri di atas aturan. Ya, hudud itu pelanggaran ketentuan. Kayak bahasa orang sekarang rule of the game. Nah, ya hidup sesuai dengan aturan. Jere wajib ya wajib, jere haram ya haram. Itu al-wuquf alal hudud, komitmen dengan ketentuan. Berusaha ditawar-tawar, berusaha dikelah-kelah. Kemudian wafa bil uhud, memenuhi janji antara kita kepada Allah, janji terhadap sesama manusia, dan yang terakhir adalah as-sabru bil mafqudi, sabar ketika kita kehilangan atau kita belum mendapatkan. Mafqud itu barangnya orang itu asale lake durung manut atau asale anget jadi laku. Iya, al-mafqud itu durung anget apa asale lake durung anget atau asale anget jadi laku. Pokoknya intinya laku. Ya bang, yang naik pangkat durung baik sabar. Wes enak-enakan untuk ijabatan anda sing gedrok neng sehat sabar. Ya, ora duit sabar, duit anda sing nyorok sabar. Ya sabar lah. Sing gawe kuat Islam itu, Islam berarti bersifat individual ya. Dasar-dasarnya adalah 5. Dasar ini akan menjadi kuat, tidak rapuh dan tidak oleh, namun dilengkapi dengan amaliyah dengan 5 perkara tadi. Ma'rifatul ma'bud, al-qana'ah bil mawjud, berusaha
wal wuquf 'alal hudud wal wafa bil uhud was sabru 'alal bil ma'ruf wa anna Muhammadar syahadatu rupani ada 5 pokok Islam, dasar Islam, pondasi Islam. Syahadatu Allah nyaksekaken an setune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallah angin Allah ayat iqadu Allah tegese iku engkadaken an setune kelakuan iku la makbuda ora ana kang den sembah iku maujud bihaq den kelawan hak mungkin kang mungkin illallah angin Allah wa anna Muhammadan lan setune kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah ayat iqadu Allah tegese engkadaken setune Allah iku arsala ngutus sapa Allah Muhammadan ing kanjeng Nabi Muhammad lil khalqi maring makhluk liyu'allimahu supaya ngaweruhaken sapa Muhammad hum ing makhluk dinahum ing agamane makhluk wa iqamus sholati lan ngelanggengaken salat ai al mudawamatu tegese ngelanggengaken alaiha ing atase salat fi awqatiha dalam pira-pira waktune salat wa bi arkani lan lawan pira-pira rukune salat wa syuruti lan pira-pira syarat salat ora sekedar salat tapi harus komitmen dengan rukun-rukunnya. Sholat memang jadi makmum mau digampang, las dengan nurut sing ngarep bae. Ya, Imam Ghazali malah ngomongnya syarat sholat itu diantara syarat sholat ngadep kiblat, sesuci, badannya, kelambine, panggonane, ya, nutupi aurat, apa nih? Yang jarang nih kita adalah at-tamyiz baina syurut bainal arkani wal ghairiha, mampu membedakan antara rukun dan selain rukun. Jadi lamun wong ora bisa menghukumi apakah ini rukun ataupun bukan rukun, ora sah salat iki. At-tamyiz bainal arkan wal ghairiha. Maca Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar, amene iki sunah. Penadarane urung sah salat. Iki grade tinggi gitu. Ya, grade tinggi. Nah, Imam Ghazali salah satu syarat salat itu bukan sekedar nutupi aurat, suci saking hadas, lang najis, ya. Baik anggota badan, kelambi dan panggonan, madhep kiblat, manjing waktu, gitu. Ada sisi lain at-tamyiz bainal arkan wa arkiha, mampu membedakan antara rukun dan bukan rukun. Di dalam perbuatan sholat yang kita laksanakan, kita mampu mendeteksi bahwa yang ini sunnah, yang ini rukun dan seterusnya. Nggak sholat asal resah. Lalu apa ngaji ini bawaan resah. Naik grade. Iya, artinya ini levelnya. Air ngaji naik level. Supaya sholatnya bukan sholat blank. Karena sholat karo ilmu. Mulai bener selawatan dah, ngelak-ngelak. Suki sekabeh badani. Karena terusan syarat lan rukune kan ya. Weruh sekabeh syarat lan rukune. Ada bahasa weruh sekabeh syarat lan rukune. Tadi kan bahasa-bahasa selawatane punya bacawan cilik itu selawatan itu mengkon-kon. Awal waktu kang sampun, akhir-akhir urip kendel ya. Ya orang relatif itu, seiran-seiran itu. Paman fa'ala lakon esapane wong itu fa'ala lakon sapa simandan kae mangkono salat kana jasaduhu maka apa jasadu siman haram iku haram ala nari ngatasi barang siapa yang melaksanakan sholat sesuai dengan ketentuannya tadi, rukunnya apa, syaratnya apa, ya, tidak sekedar aran sholat doang. Wong sing sholat model ngono iku lho jasade haram dinolaku. Nyaman dalam sholat asal-asalan.
berasa wis bebas dari neraka. Jadi mes sholat ini ngawur. Sing dikatakan kana jasaduhu haroman alanar. Orang yang sholatnya yang tadi menjaga waktunya, menjaga rukunnya dan syarat-syarat, tidak asal-asal. Berarti sholat harus karo ilmu. Wafil hadis lan itu ketutur yang dalam hadis qala Allahu ta'ala qala Allahu azza wa jalla inna li 'abdi alayya ahdan yang setune kuli abdi kedue kawula ingsun alayya ing atase ingsun ahdan opo janji isim inna muakhar min in aqama sholata rupane badal daripada ahdan in aqama rupane lamun kang njenengaken sapa si abdi salat ing salat de waktu kedue waktune salat Allah adibahu yentah ora Allah adibahu yentah ora nyiksa sapa ingsun si abdi wa an udkhilahu lan yentah nganjengaken sapa ingsun si abdi al jannah ing surga bi ghairi hisabin kelawan ora ono hisab. Jarene kalau salat bilang baik masyaallah ya. Dalam hadis disebutkan hadis qudsi berarti Allah berkata jere Allah saya memiliki janji dengan hamba saya. Ana apa namanya bahasa kasarnya mah? Ana gambling. Ya gambling namanya. Allah gambling karo seorang manusia, seorang hamba. Apa gamblingnya? Kalau manusia itu melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya, maka gamblingnya saya tidak akan menyiksanya dan saya akan masukkan dia di surga tanpa proses. Yes, usah proses. Dalam sholatnya benar masih. Hah? Biar ini bisa. Kalau sholat balik ya. Jadi bebas hisab ya. Hah? Bebas hisab. Wes. Dalam sholatnya beres. Nah ya kan, gamblingnya kan, di ini kan sholat, ya. Nek sholatnya bener, wes. Allah adibahu orang usah disiksa, malah lebok. Ini di surga bighairi hisabin. Orang usah pakai verifikasi mana lulus. Wafil hadis lan kebetulan dalam hadis tidak karoka utai lafad tidak karoka rojulu dalam waktu negara sapa rojulu lanang fardhotan ing fardu wahidatan kang siji muta'ammid dan hari kang sengaja kutiba mangke den tulis apa ismuhu aranisi rojul ala babin nari ngatasi lawan neraka rupa lafad fulan bin fulan ora budak lahu utai fulan bin fulan ikulah budak ora ana semuge itu maujud lahu kedue si fulan bin duhulin nari saking manjing neraka nakalahu wis tetur ing si al hadis saka Suhaimi fi Lubabit Talibin dalam kitab Lubabut Talibin. Selain daripada itu dalam satu hadis dijelaskan bahwa apabila seseorang meninggalkan satu kali saja sholat fardu dengan sengaja sampai entek waktunya ya, maka langsung secara otomatis tertulis namanya di pintu neraka fulan bin fulan kudu manjing neraka. Jadi daftar ning neraka pun gampang, secara otomatis namanya langsung tertulis otomatis. Kita sendiri yang meninggal fardhotan wahidah bisa sengaja pada baik ngetik nama sendiri dalam pembukuan anggota penghuni neraka. Tempera kayak pengumuman sumbangan di masjid kan. Iya kan? Tulisan nama-nama itu tempera.
Fulan 500. Sekarang kan masih kan biasanya kan yang bakal lainnya apa? Anggota penghuni neraka. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Nah, ini kurang yang lawang. Udah nih. Ya, ini lagi target dan takdirnya, cara memotivasi dan untuk menyadarkan. Ya sebenarnya manusia wis ukurannya sholatku. Wa ila zakata ngawehaken zakat aidaf oha tegese ngawehaken zakat mustahik ya maring wong kang hak zakat. Batajiu mangke teke apa si zakat ukodan halid dadi kalung minurin saking cahaya firaqobati sahibiha ing dalem burune wong kang duwe zakat. Yasruku kang mencorong apa nuru dari ukodi cahayane mangkono kalung alal mukminin ing atase wong kang mukmin kabeh yaumul kiamah hatta yamsya sing manjing suri sapa si apel fi nurihi dalam nuri apel ala sirat ing atase dedalan wa yadkhulu lan manjing sapa si apel bihi kelawan nur al jannata ing surga. Jadi zakat itu nanti direfleksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi cahaya yang mengitari lehernya, yang sehingga cahaya tersebut memberikan sebuah rasa terang menerangi terhadap seluruh orang mukmin sampai ketika dia yaumil qiyamah. Jadi cahaya yang menerangi orang mukmin adalah cahaya dari keutamaan orang yang melaksanakan zakat. Orang yang melaksanakan zakat dia akan melewati sirat dan masuk surga. Wa amma man zakat fayajiu malu yaumil qiyamah. Lan ana kono wong kang nyegah zakat iku fayajiu man tetep apa maluhu malisi malu zakat yaumil qiyamah ing dalam dina kiamat tukon kali den kalungaken fi unuqihi ing dalam gulune simane menaring saking geni. Lau anna dalika tu kola muka setune mangkono kalung iku wudi agenda kono apa sih dalika tu di dunia yang dalam dunia lah karokon makiat kopo ngopo dunia minusak yang dalika tu atau kotoat lan jadi ajur apa jibaru hati lebih gunung isi dunia waya bisa lan jadi garing atau biharuha segaraning dunia. Orang yang tidak mau zakat kelak di akhirat harta bendanya diwujudkan menjadi kalung yang mengitari lehernya, ngalungi ngeganduli gulu, dan harta benda itu nanti berubah wujud menjadi api. Api sebagai refleksi jumlah kekayaan sekumpul opo di kalung agen. Kalung itu tadi, kalung yang mengitari leher orang yang tidak berzakat, andai saja diletakkan di dunia, maka akan membakar seluruh alam dunia ini, menghancurkan gunung-gunung di dunia ini, dan mengeringkan lautan-lautan dari air laut itu akan menjadi kering daripada panasnya kalungane wong ora zakat. Timah diobok ceplosaken ing kopi biasa. Ya, semet murah kan saking mana sih? Nah ini kalung kamu jokong dunia obong. Insyaallah. Wasal Ramadan lan puasa Ramadan etarkul muftirati tegese ninggalaken perkara kang batalaken minal fajri alit saking fajar kula yaumi ing dalem saben-saben dina minasyahri kasih saking wulan kang kaping 9 minasanatul arabiyyah saking bangsa taun kang bangsa Arab. Alladhi awaluhu kang utai awali syahri iku rahmatun rahmat lawaskuhu lan utawi tengai alladhi iku magfirah wa akhiru lan akhiri alladhi iku itqul minan yang kemudian yang ketiga puasa di bulan Ramadan. Artinya puasa itu adalah tarkul muftirat minal fajri kulla yaumin. Itu definisi puasa. Meninggalkan perkara yang membatalkan dimulai dari fajar setiap hari pada bulan Ramadan.
kudu ninggalaken mangan ngino. Ninggalaken perkara sing batal. Ya secara fikih ya sing mancing-mancing ning badan ya kuwi lah secara fikih. Lah lek ngaji terus nang toriko ya orang pun doang menjaga sifat alu batin ngomong alu gitu lah gitu lah merusak nih toriko itu ngebantu sih ya istilah cara gawe rumah wis wujud bangunan itu adalah toktif, cuman aksesoris itu adalah toriko. Memang supaya enak nyaman dipanggoni salah sih. Anda bangun nih rumah aku bangun ini boleh terasa ada apa-apa ganti itu ya hakikat makrifat. Wafil hadis tidak akan awal lailan yang dalam waktu itu nemu apa awal lailah awal bengi min Ramadan saking Ramadan Futihat maka dan buka apa bagus sama bila-bila lawang langit falayu laku makmur dan gembok min hasak apa sama apa babun siji lawan hatta takhruja sehingga metu apa akhirul lailatin wani akhir wani min saking Ramadan. Wasabat bukuran utai sabat pisau miku anak Adam seturim bah Adam lama akala ing dalam waktu itu lama akala ing dalam waktu nemangan sepong bah Adam minas syajarati saking wit-witan bagian mangke masih apa alat latul sak panganan sak pulukan di jasadihim dalam jasadin bah Adam salasina ing dalam 30 apane yauman dinane malam masofana ing dalam waktu wis bersih apa jasadin bah Adam min hasakin aklah tabaman ketobat sapa Allah alaihi tabaman menerima tobat sapa Allah alaihi ngatasi Adam bapak rodo man ngefal doakan sapa Allah ala dzurriyyatihi ngatasi anak putune Adam siapa salasina ing puasa 30 apa nih jauman dinane dakarahu nyebut yang hu ing si wasababuhu sapa as-Suhaimi nama Suhaimi. Dalam satu hadis dikatakan bahwa apabila awal bulan Ramadan itu telah datang maka dibuka seluruh pintu langit, tidak ada satupun pintu yang tertutup sampai terjadi akhir malam bulan Ramadan. Kemudian kenapa kita diwajibkan puasa 30 dina? Ini salah satu di antaranya ungkit-ungkitannya adalah sahabatnya dulu Nabi Adam alaihi salam ketika terperdaya dengan iblis memakan buah khuldi, jadi masih ada sisa secopotan panganan yang ada di dalam jasadnya dan makanan itu, sepanganan itu, sesuap makanan itu selama 30 dina ora ilang-ilang. Ya. Selama 30 dina ora ya, melekat di badannya Nabi Adam alaihi satu suap makanan yang dimakan oleh Nabi Adam dari buah yang populer disebut dengan buah khuldi, biasanya apel ya. Nah itu aran khuldi itu adalah bahasa manuvernya iblis. Khuldi itu adalah kekal, sebab iblis bermanuver Adam sirengin enak-enakan yang surga gaya guyu wong loro. Padahal menjatah sireng kontrak sireng yang surga itu udah suwe maning. Sirengin kayaknya enak mulu enak, apa enak apa yang suwe kan? Iya, pengen suwe. Jimat itu, jadi iblis. Lamun orang mangan buah itu, wes, udah suwe maning sebentar. Ini mangan buah itu yang bikin dia diusir. Nah, makanan yang dilarang oleh Allah itu, sabab itu masih tersisa secuil panganan yang ada di tubuh Adam yang melekat selama 30 hari. Maka ketika jasadnya Adam itu bersih dari makanan yang terlarang tadi, barulah
Allah menerima tobatnya Adam. Atas kronologi itu Allah mengkondisikan terhadap anak cucu Adam puasa selama 30 dini. Sebarang punya puasa 30 dini. Sebarang punya. Dengan telung dini sepisan. Telung dini sebulan. Kalau tanggal 13, 14, 15 ambil bir. Jadi makanya kama kutiba alal ladina min qablikum itu merupakan spesifik bahwa puasa itu adalah amaliyah umat-umat mutaqaddimah, umat-umat terdahulu ya. Dari Nabi Adam alaihissalam sudah diwajibkan puasa. Dalam Talwirul Bebas masih kandungan saya dari kitab tafsirnya Imam Ibnu Abbas. Nabi Adam alaihissalam itu ketika digeser tempat di dunia, ketika yang surga itu badannya buat terus putih mulus bersih. Ketika yang dunia wajahnya hitam. Ketika di dunia wajahnya hitam. Tapi Nabi Adam sendiri sedih nangis ngedalamin banyu wajahnya yang tidak segagah daripada yang ia tahu ketika di surga. Akhirnya Allah perintahkan malaikat Jibril untuk berpuasa pada tanggal hari malam terang bulan. Jadi putih mana wajah Nabi Adam alaihissalam. Sing lah Nabi Adam puasa setiap 12, 14, 15 puasa terang bulan ayam bilbil. Dan kita pikirkan mana tambahannya. Nah mungkin nih pengen duit anak sing bersih hati ini bagus rupanya yo lagi mepeng gelem puasa ayamil bil laki rabine ya minimal rabine bagus ya laki rabine puasa ayamil bil hari terang bulan. Jadi setiap bulan telur ya 36 dini. Kita Ramadan telur tambah Syawal bener. Ya, tambah Syawal kan 36. Telur kali rolas, mat terdahulu setiap bulan telung dini. Bulannya rolas, berarti 36. Kita 30 hari, makanya kayak udah kalah kalau mat terdahulu. Aditya ya kayak model proyek tambahan 6 hari Syawal invoice ada tambahan 6 hari lagi nah wes kan diterima invoice sih Ghafarallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'af. Tambah PO baru bulan Syawal 6 dina. Kita aja kalah kalau wong pengen 36 dina. Iki jere As-Suhaimi penjelasan ini. Wahidul bait lan haji dalam bait ay qasdul Ka'bah tegese nuju ing Ka'bah li haji kerana haji al umrah dan akal umrah. Manis kato arupane wong kang mampu kang kuasa sapa siman ay apa tegese kuat sapa siman ilahi maring bait sabila dedarani korikon tegese dedarani ay bi ayazida gambaran lawan yang tak nemu sapa siman zadan ing sangu wa rohilah pangan kendaraan bisa tiap lawan syarat rohilah. Jadi sangu doang ya oleh nekat mlaku ya ora orang-orang mampu. Batalipun haji mangko dewa kang ninggal haji min ghairi udhrin saking ora ana udhur yuksa iku den kuwatiraken alaihi ngatasi tarik apa suul khotimah ale pungkasane a'udzubillah minhu saking suul khotimah kama kaya barang apa dawu ing masa As-Suhaimi waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man malaka zadan man utai sapa nira iku malaka
miliki sapa siman zadan ing sangu warohinatan lan ing kendaraan urip duit tapi yang mampu nyewa ya kuat kayak model iki kabeh kan kudu kendaraan sing diduweni nyewane kuwi bayare go enak walam yadhab lan ululu sapa siman ilal haji marang haji padiyamut mangke becik mati sapa siman ala ayyi halin ngatasi endine tingkah syaa kersa sapa siman Yahudian anatah bangsa Yahudi atau Nasranian atau bangsa Nasrani kama kadang kaya mangkono ada kaya mangkono wakola Nabi yu fi majma'il lataif dalam kitab majma'il lataif wa yaqululan ana apa ada ujami dalika wa yaqululan ana apa ada apa jami dalika sekabiane mangkono haji ya itu haji Abang mampu, ngapain kita pikir jelasnya jauh. Istilah mampu, selamat, aman, ya. Udah sekedar mampu doang, termasuk kondisi aman atau tidak. Bahkan karena ilustrasi ulama dulu mentafsiri syarat-syarat haji itu adalah dalam kaitan orang haji itu ditempuh oleh dari tempat-tempat yang jauh. Bahwa agama itu konsen selalu mendahulukan keselamatan. Agama itu mengalah kalau menghadapi keselamatan. Kalah agama itu. Lagi sunat, ada wong picek melaku, Arab kejebur dan sumur, kan sholat. Selamat takkan dikit wong. Jadi agama itu konsen terhadap keamanan, mendahulukan aman, dan memang maqasiduddin tujuan agama, maqasiduddin tujuan agama itu yang pertama salamatul badan. Agama itu terkondisikan tujuan utamanya esensinya adalah bagaimana tercipta hifdzul badan, terjaga seluruh anggota badan manusia, tercipta selamat badan manusia. Itu maqasid syariah. Yang kedua adalah hifdzul mal, agar bagaimana terkondisikan keselamatan harta benda. Jangan ada orang yang kayak di hutan, tidak satu baik jumlah. Itu maqasidul fikih, maqasiduddin. Jadi ada maqasiduddin khamsah, tujuan agama, esensinya syariat agama itu terciptanya sebuah kelestarian 5 perkara. Yang pertama adalah selamat badan atau hifdzul abdan, sehingga orang tidak ada yang mentang-mentang gede nembak wong cilik, mentang-mentang duwe pistol nembak sing ngomong duwe pistol, ya, mentang-mentang gawe golok ngabet berana mrene, semua orang takut menyakiti badan orang lain. Karena jaminan agama memperhatikan itu, dan orang tidak berani menyakiti badan orang lain bukan karena tidak berani dan lemah, tapi takut terhadap hukum agama. Kemudian selamat harta benda. Orang enggak main ambil mentang-mentang berani, tidak sapu mbak baik, karena tahu ini punya orang lain. Apalagi salamatul akli, agama itu membidik bagaimana agar manusia memiliki keselamatan jiwa, akal yang sehat. Makanya dukun dilarang, judi dilarang, mabuk dilarang, karena ada merusak akal. Kemudian apa namanya? Salamatun nasali, selamat keturunan. Gak boleh agama yang melaksanakan sesuatu perkara itu akan merusak keturunan, makanya merubah keturunan, membodohi keturunan, menggelapkan keturunan itu haram. Kayak model mengadopsi anak, ya akhirnya
digerakkan dengan keturunannya, duduknya ganjaran malah belum nemu asal binnya dialih. Kamu tuan urune ngedengo, itu marane mutus anak karo wong dudu adopsi. Karena ngadopsi bener-bener ngingoni wong yang meneng wong tuane, lamun umpamane ning kene pengen hiburan tidak melarang berkunjungnya orang tua, apalagi sekarang kebablasan sampai melarang wong tuane mengetahui dan anaknya sampai mengenali wong tuane. Itu dosa gede. Dan yang terakhir adalah salamatul irdi, selamat nama baik. Tidak ada orang yang sebebas-bebasnya mencaci orang, menjelek-jelekkan orang, membuka aib orang. Ya, apa? Salamatul badan, apa nih? Salamatul mal, apa nih? Salamatul akli, salamatul nasali, salamatul irdi. Al-ird, wibawa, nama baik, keprawilan, muru'ah. Makanya Islam orang boleh gibah. Makanya Islam orang boleh mencela, ngamimah, ngadu-ngadu, menjelek-jelekkan. Lima ini menjadi tujuan utama, faktor utama. Bahkan perintah-perintah agama berlawanan kalau lima ini orang pokok. Wong kelaparan, ora mangan, ya nyolong haram, tapi lamun wonge mati ora mangan boleh nyolong. Atas nama keselamatan, agama kalah. Kalau yang kalah agama, ngalah dia boleh, karena memang tujuan agama menjaga normalisasi 5 perkara ini, makosid ini tadi, makosid syariah ini, atau makosid din. Tujuan kenapa aturan-aturan itu dibangun, materi oleh, ngabok oleh, tujuannya mah tercipta kondisi 5 perkara ini secara normal. Setiap manusia badannya selamat, setiap manusia harta bendanya aman, setiap manusia akalnya bagus, setiap manusia berketurunan, setiap manusia memiliki jiwa yang terjaga, nama baiknya tetap terhormat. Jam 11 wallahu a'lam bishawab. Ma'al ikhlasi wa tasdiqi. Ayo Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan rabbana alhamdulillah ma yaqbalu jalal wajhika subhana wa ta'ala dunubana khataya kullaha wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa rija'an bismillah. Allahumma zidna 'ilman wa rizqan rahmat, zidna 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an shifaan min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.